Selebgram Afifah Riyad tengah menjadi perbincangan usai buka suara soal penganiayaan yang dialaminya. Sang suami Dery Fransakti pun menjadi sorotan lantaran kejadian itu terjadi gara-gara mantan pacar Dery yang diduga adalah Regi Nazlah. Dery Fransakti, suami Afifah Riyad pun banjir pertanyaan dari warganet yang penasaran soal keberadaan dan sikapnya ketika insiden penganiayaan itu terjadi. Melalui Instagramnya, Dery Fransakti mengatakan bahwa ia berada di lokasi kejadian dan mengaku sudah pasang badan sebelum mantan pacarnya itu membabi buta menyerang sang istri. Dari awal, sebelum istri gue diserang, gue sudah pasang badan. Gue langsung berdiri pas si pelaku teriak, tulis Dery Fransakti. Sikap Dery itu memancing perbincangan di kalangan warganet mengingat ia adalah orang yang melatar belakangi perkelahian Afifah Riyad dan Regi Nazlah. Lantas, seperti apa sosok Dery Fransakti? Dery Fransakti ternyata pernah berkecimpung di dunia entertainment. Sebelumnya, ia dikenal pernah menjadi tim YouTuber Ria Ricis. Dery bahkan pernah diisukan dekat dengan Ria Ricis karena hubungan kerja tersebut. Pria kelahiran Tasikmalaya 1 Oktober 1994 ini pernah disebut Ria Ricis sebagai sosok pendiam. Ria juga pernah menyebut bahwa Dery juga menjadi krunya yang paling sering galau. Dery juga pernah menjadi talent di beberapa proyek televisi. Ia pernah membintangi iklan biskuit hingga permen. Dery yang menginjak usia kepala 3 ini menikah dengan Afifah Riyad pada 21 Mei 2021 lalu. Pasangan ini sudah dikaruniai 1 orang anak yang lahir pada 11 Januari 2023. Sebelum membuka fakta sebenarnya soal luka yang dialami Afifah Riyad, Dery sempat dituding telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga oleh warganet. Namun tudingan itu seketika hilang setelah Afifah Riyad buka-bukaan soal luka cakaran yang ia alami di wajah tersebut. Permasalahan bermula saat mantan kekasih Dery diduga menyindir Afifah Riyad. Konflik terus berkembang hingga akhirnya keduanya memutuskan bertemu dengan tujuan awal mediasi. Sayangnya pertemuan keduanya justru berakhir dengan penganiayaan.